Bagaimana engkau tahu bahwa dirimu sedang berada di jalan yang salah atau benar? Pertanyaan ini telah ditanyakan manusia sejak ribuan tahun lalu, dan setiap ajaran, baik dari timur maupun barat, selalu mengarahkan pandangan kita ke satu tempat, ke dalam diri sendiri. Sebab jalan hidup sesungguhnya bukan hanya yang tampak oleh mata, tetapi yang bergetar di dalam hati. Dalam setiap keheningan ada bisikan halus yang mengingatkan, membimbing, dan bahkan memperingatkan, namun seringkali kita terlalu sibuk dengan dunia luar hingga lupa mendengarnya. Dalam ajaran agama-agama besar, kebenaran bukan selalu perkara hitam dan putih. Dalam Islam, Rasul mengajarkan bahwa kebenaran itu terasa menenangkan, sedangkan kebatilan menimbulkan kegelisahan. Dalam ajaran Buddha, jalan benar adalah jalan tengah. Jalan yang tidak membuat hati terbakar oleh keinginan maupun tenggelam dalam kebencian. Dalam ajaran Kristen, jalan benar adalah jalan kasih, sebab kasih adalah cahaya yang tidak mungkin tumbuh di tanah yang salah. Dalam ajaran Hindu, Dharma adalah arah yang mengalir alami, bukan sesuatu yang dipaksakan. Dan dalam ajaran leluhur Nusantara, kebenaran dikenal sebagai pitutur adi luhung, bisikan lembut yang muncul ketika kita selaras dengan alam, nenek moyang, dan batin kita sendiri. Namun bagaimana manusia modern mengetahui hal itu ketika dunia dipenuhi kebisingan yang menutup suara hati? Inilah yang diajarkan banyak kearifan kuno, bahwa tanda paling jelas bukan datang dari luar, tetapi dari dalam. Bila jalanmu membuatmu kehilangan dirimu, kehilangan ketenanganmu, atau membuatmu menjauh dari sifat-sifat yang mulia, maka itu adalah jalan yang harus kau renungkan ulang. Bila langkah-langkahmu justru membuatmu menjadi lebih sombong, lebih serakah, lebih mudah tersinggung, atau lebih jauh dari rasa syukur, maka mungkin ada sesuatu yang perlu kau luruskan. Sebaliknya, bila sebuah pilihan membuatmu lebih lembut, lebih sabar, lebih bertanggung jawab, lebih jujur, dan lebih penyayang kepada sesama makhluk, itulah tanda bahwa engkau sedang mendekati jalan yang benar. Para leluhur mengajarkan bahwa manusia yang berjalan di jalan yang benar akan merasakan 3 hal: keheningan di hati, kejernihan dalam pikiran, dan kekuatan pada langkah. Keheningan bukan berarti tidak ada masalah, tetapi batin tidak lagi diperintah oleh rasa takut. Kejernihan bukan berarti tahu semua jawaban, tetapi tidak lagi terombang-ambing oleh keraguan. Dan kekuatan bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi selalu mampu bangkit dengan hati yang lebih tertata. Karena itu, bila engkau merasa bimbang, jangan buru-buru mengejar jawaban dari dunia luar. Duduklah sejenak, tarik napas dalam. Rasakan apa yang sesungguhnya bergerak di dalam dirimu, sebab dalam keheningan itulah arah yang benar akan muncul perlahan, sama seperti matahari yang muncul dari balik kabut. Untuk mengetahui apakah engkau sedang berada di jalan yang salah atau benar, engkau harus mulai dengan memahami sumber bimbingan paling dasar dalam hidupmu, suara hatimu sendiri. Banyak ajaran besar di dunia sepakat bahwa suara hati bukan sekadar perasaan biasa, melainkan salah satu bentuk petunjuk yang diberikan oleh Yang Maha Mengatur. Namun suara ini seringkali adalah suara yang paling pelan, sehingga tenggelam oleh ambisi, ketakutan, dan bisikan dunia. Dalam Islam, suara hati dikenal sebagai qalbu, tempat cahaya petunjuk itu bersinar. Bila engkau melangkah ke arah yang benar, qalb terasa lapang, tenang, dan ringan. Bila engkau melangkah ke arah yang salah, hati menjadi sempit, gelisah, dan mudah panas. Dalam ajaran Buddha, suara hati muncul ketika pikiran sunyi dari kekotoran batin. Dalam kekosongan itu, seseorang bisa melihat apakah tindakannya membawa pada penderitaan atau pembebasan. Dalam Kristen, suara hati disebut sebagai conscience, sebuah bisikan moral yang membuat manusia mengetahui mana yang penuh kasih dan mana yang menjauhkan dirinya dari kebaikan. Hindu mengenal antahkarana, ruang batin tempat intuisi dan kebijaksanaan sejati muncul, sedangkan dalam tradisi Nusantara, suara hati dianggap sebagai warisan kebijaksanaan para leluhur yang ditanam dalam diri sejak lahir, sesuatu yang tidak bisa dipalsukan oleh pikiran. Namun suara hati tidak selalu terdengar jelas. Banyak manusia berkata, "Aku tidak bisa membedakan mana suara hati dan mana suara egoku." Itu benar, sebab ego selalu berteriak, sedangkan hati selalu berbisik. Ego ingin menang, ingin dipuji, ingin dipandang benar. Hati hanya ingin damai.
Bila engkau bingung, ingatlah ajaran para leluhur. Yang membuatmu tergesa-gesa biasanya bukan kebenaran, yang membuatmu serakah biasanya bukan petunjuk, dan yang membuatmu takut kehilangan biasanya bukan suara hatimu. Untuk menemukan suara hati yang asli, engkau perlu menghentikan hiruk-pikuk batinmu. Jika pikiranmu bising, maka petunjuk yang sebenarnya akan tertutup oleh asumsi, kecemasan, dan keinginan-keinginan yang belum matang. Itulah sebabnya banyak tradisi spiritual mengajarkan pentingnya jeda. Diam sejenak sebelum memutuskan. Diam bukan berarti pasif, tetapi memberi ruang bagi kebenaran untuk muncul. Dalam kepercayaan leluhur Jawa, seseorang yang sedang tersesat jalannya akan mengalami keruwetan batin. Sebuah kondisi ketika segala hal kecil terasa berat dan tidak selaras. Sebaliknya, ketika engkau berjalan di jalan yang tepat, semesta terasa bekerja bersama denganmu. Tidak berarti semuanya menjadi mudah, tetapi engkau merasakan dukungan yang tidak terlihat. Bila engkau ingin tahu apakah jalan yang kau pilih benar, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah langkah ini membuatku merasa damai? Apakah langkah ini membuatku menjadi manusia yang lebih baik? Apakah langkah ini selaras dengan suara hatiku yang paling jujur? Tidak selalu mudah mengetahui kapan kita sedang melangkah ke arah yang salah, karena jalan yang salah seringkali tidak tampak menakutkan. Kadang jalan itu terlihat lebih cepat, lebih mudah, dan lebih menggiurkan. Banyak ajaran suci mengingatkan bahwa kesesatan tidak selalu berwujud kegelapan yang jelas, tetapi juga dapat muncul sebagai cahaya palsu yang menipu mata dan hati. Dalam banyak tradisi, tanda paling umum bahwa engkau mulai tersesat adalah hilangnya ketenangan batin. Dalam Islam, ini disebut qalbun mudtharib, hati yang gelisah, seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tidak peduli seberapa besar kamu berusaha meyakinkan dirimu bahwa pilihanmu benar, hatimu tetap bergetar tidak nyaman. Dalam ajaran Buddha, ini disebut sebagai dukkha, penderitaan halus yang muncul ketika pikiran menjauh dari jalan kebijaksanaan. Dalam Kristen, kehilangan kedamaian sering dianggap sebagai tanda bahwa Roh Kudus tidak mengiyakan langkahmu. Dalam Hindu, gejala ini disebut sebagai ketidakharmonisan antara dharma dan tindakanmu. Lalu ada tanda kedua, yaitu hidup terasa memaksa. Bukan memaksa dalam arti tantangan, tetapi memaksa dalam arti tidak selaras. Apapun yang kamu lakukan selalu berbenturan dengan sesuatu. Rencana kecil pun mudah runtuh. Niat baikmu terasa kaku dan tidak mengalir. Dalam kearifan Jawa, kondisi ini sering disebut ora trep, yaitu keadaan ketika langkahmu tidak lagi cocok dengan jalan yang seharusnya kau ambil. Tanda ketiga adalah tumbuhnya sifat-sifat yang merusak dirimu sendiri. Bila suatu pilihan membuatmu menjadi seseorang yang mudah marah, iri, sombong, atau semakin jauh dari kelembutan hatimu, itu adalah sinyal bahwa jalan itu bukan untukmu. Setiap agama dan kepercayaan mengajarkan bahwa jalan kebenaran akan memurnikan hati, bukan mengotorinya. Bila engkau merasa semakin berat, semakin lelah, dan semakin tertutup dari kasih, maka langkahmu sedang menjauh dari cahaya yang seharusnya. Dalam ajaran Tibet, ketika seseorang keras kepala melawan arah karmanya, semesta akan menciptakan guncangan kecil agar ia kembali melihat dirinya sendiri. Tanda keempat adalah, engkau mulai kehilangan jati dirimu. Engkau mulai bertindak bukan karena kehendak hatimu, tetapi demi melarikan diri dari rasa takut, keterikatan, atau keinginan yang tidak sehat. Dalam berbagai kitab suci, kehilangan jati diri dianggap sebagai bentuk awal dari kesesatan batin. Sebab ketika seseorang tidak lagi mengenali dirinya, ia pun akan tersesat saat membaca arah hidupnya. Namun meskipun semua tanda itu muncul, jangan merasa bahwa dirimu gagal atau buruk. Dalam banyak ajaran ketauhidan dan kebatinan, tersesat sebentar adalah bagian dari cara semesta mendidik manusia agar kembali mengingat siapa dirinya. Setiap penyimpangan hanyalah undangan untuk pulang. Setiap kebingungan hanyalah cara Tuhan menuntunmu lebih dekat kepadanya. Ada saat dalam hidup ketika engkau berdiri di tengah dua jalan. Satu tampak mudah, penuh godaan kenyamanan. Satu lagi tampak sunyi, kadang menakutkan, tetapi seakan memanggilmu untuk melangkah. Pada momen inilah sebagian manusia bertanya, bagaimana aku tahu mana yang benar untukku?
Jawabannya tidak selalu datang dari kata-kata, tetapi dari keheningan yang berbicara melalui rasa. Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa hati yang bersih akan cenderung pada kebenaran sebagaimana logam tertarik pada magnetnya. Jika suatu jalan membuat hatimu sempit, gelisah, atau menjauh dari sifat-sifat luhur, itu tanda halus bahwa engkau sedang bergerak menjauhi fitrah. Sebaliknya, jika engkau merasakan kelapangan meski jalannya sulit, itu adalah petunjuk bahwa Tuhan sedang menuntunmu kembali ke diri yang sejati. Dalam tradisi Kristen ada konsep the still small voice, suara lembut dari Tuhan yang tidak memaksa, tidak berteriak, tapi hadir sebagai bisikan yang menenangkan. Suara ini tidak muncul dari ketakutan atau ambisi, melainkan dari kedalaman jiwa yang selalu mencari yang benar. Ketika engkau berada di jalan yang salah, suara ini menjadi samar. Tetapi ketika engkau kembali ke terang, suara itu menjadi jelas, seperti air yang memantulkan cahaya. Dalam kebijaksanaan Buddha, kebenaran ditemukan melalui pengamatan ke dalam. Jalan yang benar tidak diukur dari hasil luar, melainkan dari kualitas batin yang muncul ketika engkau melangkah. Bila suatu keputusan menambah keangkuhan, ketamakan atau kebencian, maka itu adalah jalan yang keliru. Namun bila suatu langkah membuatmu lebih hadir, lebih jernih, lebih penuh welas asih, maka itu adalah jalan Dharma yang sejati. Ajaran leluhur Nusantara pun mengenal konsep rasa sejati. Setiap manusia memiliki Surya Ingmadia, cahaya kecil di tengah dadanya yang menjadi kompas alami perjalanan hidup. Cahaya ini tidak pernah padam, hanya tertutup oleh keributan pikiran dan luka masa lalu. Bila engkau diam cukup lama, cahaya itu akan bergerak seperti jarum kompas, menunjukkan arah hidup yang selaras dengan janjimu sebelum lahir. Ada pula pemahaman sufi tentang ilham. Ilham bukanlah bentuk wahyu besar, melainkan kecenderungan hati yang condong kepada kebaikan. Ilham datang ketika seseorang tidak dikuasai oleh nafsu, tetapi juga tidak kehilangan keberanian untuk bertindak. Ilham adalah percikan cahaya kecil yang berkata, "Langkahlah ke sini, walau perlahan." Namun harus engkau ingat, suara yang benar tidak pernah memberi perasaan tergesa-gesa, takut, atau terpaksa. Petunjuk sejati datang dengan ketenangan. Bahkan ketika ia memperingatkan, ia tidak mengoyak batinmu. Ia hanya membuatmu sadar bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki sebelum engkau melangkah lebih jauh. Ketika engkau bingung menentukan arah, ajukanlah 3 pertanyaan sederhana. Pertama, apakah langkah ini membuatku menjadi manusia yang lebih baik? Kedua, apakah langkah ini mengurangi kegelapan dalam diriku atau justru menambahnya? Dan ketiga, apakah aku merasa damai, meskipun keputusan ini tidak mudah? Jika jawabanmu jujur, engkau akan menemukan bahwa jiwa tidak pernah berbohong. Ia selalu memberikan tanda, namun ia menunggu sampai engkau cukup tenang untuk mendengarnya. Pada akhirnya, petunjuk Tuhan seringkali tidak datang dalam bentuk keajaiban besar, melainkan berupa rasa halus yang muncul di sela-sela kesibukanmu. Bila engkau belajar mendengarkan rasa itu, maka takdir pun akan lebih mudah mempertemukanmu dengan jalan yang benar, jalan yang memang ditulis untukmu sejak awal.